sejak jatuhnya kekuasaan Belanda di Pulau Jawa. Dalam peperangan Asia Timur Raya ini, Kekuatan bala tentara Dai Nippon penting guna rakyat Nippon dan rakyat Indonesia. bahwa akan memperkenankan kemerdekaan di kelak. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kedatangan Jepang. Indonesia seperti yang kita lihat di gambar ini, kita bisa melihat bahwa ada foto tentara Jepang yang menggunakan sepeda ini. Adalah proses setelah masuk Indonesia. Ini adalah foto berhasil diambil dari ayah atau tentara Jepang yang masuk ke Indonesia, yang sudah berada di Indonesia pada saat itu. Dan gambar ini saya ambil dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala tahun 2011. Oke, selanjutnya kita melihat lagi di sini adalah salah satu gambar di mana Jepang menyerang pangkalan laut tentara Amerika Serikat di Pearl Harbor. Oke, di sini kita bisa melihat awal rentetan dicapai tentara Jepang sejak memekarkan Perang Pasifik, membuka pintu bagi mereka untuk menduduki tanah Hindia Belanda kedatangan saudara tua, sebagaimana Jepang menyebut dirinya mula disebut dengan penuh harapan, tetapi kemudian mengecewakan rakyat. Walaupun demikian, pendudukan Jepang Indonesia, masuknya Jepang ke Indonesia sejak pengoboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1945 adalah proses Jepang pada saat perang, dan Jepang mengalahkan tentara Amerika Serikat atau tentara sekutu. Pada 8 Desember 1945, Jepang memasuk ke Indonesia. Mereka masih perang di Pasifik. Selanjutnya serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat. Di Pasifik ini, Pasifik adalah salah satu tempat mana bangsa Jepang itu menyerang pasukan Amerika Serikat. Selanjutnya serangan-serangan itu seolah-olah tak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti Filipina. Berarti kalau kita mendengar bahwa serangan-serangan itu seolah-olah tak dapat dibendung, berarti Jepang pada saat itu memiliki kondisi pasukan yang sangat luar biasa sehingga mereka pun tidak bisa membendung serangan yang dilontarkan dari bangsa Jepang. Selanjutnya, tujuan Jepang menguasai Indonesia ini tentu ada motif tertentu mengapa Jepang itu menguasai. Untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, aluminium. Alasan Jepang memilih Indonesia dan tidak memilih negara lain yaitu Indonesia dipikirkan memiliki cadangan minyak yang cukup untuk keperluan perang Pasifik. Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Pada Januari 1942, tentara Jepang ini masuk Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meskipun pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan. Jepang kemudian menyerang samudra setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu Jepang melakukan serangan ke Jawa. Wilayah kekuasaan Jepang dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik pada tanggal 1 Maret 1942 ke
kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memutuskan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Cara Jepang menguasai Pulau Jawa. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Bogor. Dengan mudah kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal terpoten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu mendatangi penyerah tidak bersyarat kepada Jepang yang mewakili Jenderal Imamura. Pendatangan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada Jepang kemudian sambutan rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awal disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dilulukan sebagai saudara tua yang dipandang diempas menimbaskan bangsa Indonesia dari kedahsyatan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Strategi Jepang dalam mencari kepercayaan rakyat Indonesia. Tentara Jepang terus melakukan propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia, di antaranya radio Tokyo mendengarkan lagu Indonesia Raya. B. Belanda yang berwarna merah putih juga boleh dikabarkan berdampingan dengan Belanda Jepang. C. Melalui siaran radio juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangan ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cangkraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program Pan Asia. Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia. Jepang menegaskan kembali bahwa saudara tua, jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk menegakkan propagandanya tentang Pan Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan Tiga. Pembentukan pemerintah militer. Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, sehingga dibentuklah A. Pemerintah Militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25. B. Pemerintahan Militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura. Yang C. Pemerintahan Militer Angkatan Laut, yaitu untuk daerah Kalimantan, Sulawesi. Perubahan pembagian administrasi pemerintah. A. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. B. Penjabatan pemerintah hasil sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetapi diakui kedudukannya asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Pemerintahan sipil. Susunan pemerintahan militer Jepang. Gunshirkan Panglima Tentara, yaitu kemudian disebut dengan Saiko. Shikikan Panglima tertinggi sebagai puncak pimpinan. Gunseikan Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Gunseibu Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur.
Awalnya masuk Jepang ke Indonesia. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk mendapat cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan dinamakan Gerak 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan Gerak 3A, bagaimana propaganda Jepang setelah menunjuk bekas tokoh perindah Jawa Barat, yakni Master Saisudin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh seperti lainnya, Kesultanan Pamuncak Moh Saleh. Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite sejak bulan Mei 1942. Himpunan itu dimulai diperkenalkan pada masyarakat melalui media. Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya gerakan 3A ini kurang mendapat simpati rakyat. Gerakan 3A, Jepang menilai himpunan itu tidak efektif. Bulan Desember 1942, gerakan 3A dinyatakan gagal. Organisasi pembentukan Jepang semi militer. Menurut penilaian Jepang, para pemuda, apalagi pemuda desa, belum berpengaruh dunia luar, alam pemikiran barat. Para pemuda Indonesia secara fisik kuat, semangat, dan pemberani. Di samping itu, pemuda Indonesia kala itu jumlahnya cukup besar sehingga memegang peran penting terhadap Indonesia. Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, maka pemuda dimanfaatkan dan dijadikan sasaran utama propaganda Jepang. Berbagai semboyan seperti Jepang Saudara Tua, Indonesia Sama Saja, dan Gerakan 3A memang cukup menarik kalangan pemuda. Pernyataan Jepang akan persamaan nilai sebagai pembentukan perubahan dari keadaan masa Belanda yang begitu destruktif dan kejam. Jepang memang sangat cerdik. Sebelum membentuk organisasi semi militer dan militer secara resmi, mereka terlebih dahulu melatih para pemuda dengan pendidikan guna meningkatkan disiplinan, semangat juang, dan jiwa para pemuda. Cara untuk menamakan nilai tersebut diantaranya sekolah dasar dan menengah dan pendidikan khusus. Pelatih oleh Jepang. Adapun bentuk pelatih oleh Jepang diantaranya yaitu BPAR, Barisan Pemuda Raya Asia, San A Seinen Kusteisho di bawah Gerakan 3A. Apa saja sih semi militer pembentukan Jepang? Seninden, Kaibodian, Fujikai, Susintai, Hizbullah, Goikukutai. Seninden adalah organisasi yang dibentuk Jepang dengan beranggota para pemuda berusia 14-22 tahun. Seninden didirikan tepatnya pada tanggal 29 April 1943 dengan beranggota sekitar 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan Jepang membentuk Seninden untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Namun di balik itu ada tujuan lain
dibentuk Seininden ini, Jepang melatih para pemuda Indonesia juga dimaksudkan untuk memperoleh tenaga cadangan dari pemuda guna menenangkan peperangan Asia Timur Raya melawan sekutu. Dalam pertahanan perangan Seininden difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan barisan belakang agar lebih efektif dan efisien. Koordinasian Seininden diserahkan kepada penguasa setempat. Misalnya di daerah tingkat Shu diketahui Skuchon, begitu di daerah Ken ketuanya Kenca, dan seterusnya. Untuk memperbanyak anggota, Seininden juga menggerakkan Seininden bagian putri. Sejumlah Seininden terus menambahkan jumlahnya, kala itu bahkan mencapai 500.000 pemuda. Adapun tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjadi anggota Seininden antara lain Latif, Handriagrat, dan Soekarni. Kaibodan adalah organisasi semi militer yang anggotanya adalah pemuda berusia antara 25 sampai 35 tahun. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan tujuan untuk membantu polisi Jepang. Pada masa penjajahan di Indonesia, Kaibodan juga memiliki ketentuan utama agar setiap orang yang dapat masuk harus memiliki badan yang sehat dan kepribadian baik. Jika dilihat dari usia anggotanya, Kaibodan lebih siap dan matang untuk membantu tentara Jepang dalam kesamaan dan ketertiban. Contoh kegiatan dalam membantu polisi yaitu mengatur lalu lintas dan mengamankan desa. Organisasi Seininden dan Kaibodan didirikan di seluruh daerah Indonesia meski namanya berbeda. Misalnya di Sumatera dikenal dengan Bogodan dan di Kalimantan disebut dengan Barenea Konan Kokodan atau Semia Konan Holokudan. Selain itu Indonesia Pundak Cina juga mengenal organisasi ini dengan sebutan Kaibodan. Fujinkai perkumpulan wanita adalah organisasi semi militer Jepang yang beranggotakan para wanita, dibentuk pada bulan Agustus 1943. Pembentukan organisasi ini diprakarsai oleh para istri pegawai daerah dan diketahui oleh istri-istri kepada daerah tersebut. Untuk anggota dari Fujinkai itu sendiri minimal harus berusia 15 tahun. Tugas utama Fujinkai ini yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus saat situasi semakin memanas. Fujinkai dilatih militer sederhana, bahkan pada tahun 1944 dibentuk pasukan Serikandi guna membantu perang melawan sekutu. Usaha-usaha yang dilakukan Fujinkai antara lain sebagai berikut: mengorbankan semangat cinta kepada tanah air di kalangan perempuan dan menamakan rasa nasionalisme. 2. Menganjurkan agar berkorban dan rela menderita untuk tanah air bangsa. Menyiapkan tenaga dalam rangka bersiapan di belakang garis peperangan. Menganjurkan pola hidup, memperbanyak hasil bumi, dan mengelola semua tanah dengan tanaman penghasilan bahan makanan pakaian. Menghidupkan pekerjaan
代表者の申されたる通り、インドネシア人も華僑もインド人もその他。Romusa merupakan panggilan pekerja paksa di masa penjajahan Jepang, yakni tahun 1942 hingga 1945. Orang yang dipekerjakan saat itu adalah masyarakat Indonesia dengan tujuan memenangkan Perang Asia Timur Raya. Terdapat beberapa dampak yang diakibatkan oleh Dai Nippon ini. Suatu ungkapan berdasarkan dokumentasi pemerintah Hindia Belanda, 1987, pihak Belanda bisa dikalahkan oleh Jepang pada tanggal 28 Februari tahun 1942. Saat itu, anggota militer Nippon berhasil mendarat di Banten, Indramayu, dan Rembang. Tujuan Romusa Jepang. Pendaratan mereka awalnya dipersilakan dengan hangat oleh penduduk Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Jepang berhasil mengusir Belanda, penjajah yang telah lama menjarah. Namun, hal tersebut tidak sepemikiran dengan Jepang yang berniat meraup keuntungan dari berbagai komoditas yang ada di Indonesia. Jepang ingin memperoleh sumber daya manusia serta alam demi kepentingan ekonomi belaka. Tokoh nasionalis belum menyadari akan tujuan pendudukan Jepang saat itu. Awalnya, mereka yang dipekerjakan hanya berperan sebagai tenaga sukarela. Pihak penjajah Jepang saat itu mengambil penduduk dari sejumlah desa. Seseorang yang tingkat pendidikan rendah serta tidak bersekolah menjadi santapan utama untuk dihasut. Dampak Romusa. Secara cepat di tahun yang sama ketika Nippon datang dan mulai mengatur Indonesia, ekonomi mengalami kelumpuhan. Dalam sejarah nasional Indonesia, zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia tahun 1942 sampai tahun 1970, 1993, Marwati dan Nugraha Susanto menerangkan, setelah ekonomi menurun, diubah sistemnya menganut ekonomi perang.
Kebutuhan sumber daya untuk menyokong pertempuran melawan sekutu membawa Jepang mengeluarkan berbagai penerapan yang menyiksa para Romusa. Mulai dari anak kecil, hingga orang dewasa, diberikan tugas secara paksa untuk mengurus lahan kosong agar pangan bisa berlipat ganda. Bukan hanya ekonomi, bahkan pada awal 1943, militer Dai Nippon yang terpojok oleh kubu musuhnya malah mengajak para petani untuk ikut serta di medan pertempuran sebagai prajurit cadangan. Jepang yang tidak memiliki transportasi untuk bisa menjangkau berbagai daerah di Pulau Jawa, menarik penduduk Indonesia untuk membangun rel kereta. Salah satu hasil kerja Romusa adalah jalur Saketi menuju Bayah yang digunakan ketika mengangkut barang. Selama masa pembuatannya, rel yang dijuluki Death Railway ini telah menelan banyak korban jiwa karena mesti bekerja tanpa henti. Lalu, ada lagi Romusa Seks, Iugun Yanfu, yang diambil dari para wanita Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Ke lubang Jepang yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lubang Jepang tersebut merupakan wisata sejarah peninggalan Jepang yang menjajah negara kita selama lebih kurang 3,5 tahun. Dalam periode waktu tersebut, kira-kira apa saja ya yang terjadi selama masa pendudukan Jepang? Agar pertanyaan ini terjawab, ikuti video ini sampai selesai ya. Jadi di video ini kita akan belajar tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Simak terus videonya ya. Teman-teman, pada masa Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang menjajah Indonesia untuk mengambil sumber daya alam kita. Selain itu, Jepang juga membentuk Imperium Asia Timur guna memperkuat kekuatan militernya melawan sekutu. Penguasaan Indonesia oleh Jepang dimulai dengan pelemahan kekuatan sekutu pada tanggal 8 Desember 1941. Saat itu, pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor dibombardir oleh militer Jepang. Kemudian, militer Jepang untuk pertama kalinya mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, selama pendudukannya, Jepang menggunakan sistem pemerintahan militer untuk mengontrol Indonesia. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan, yaitu 1. Pemerintahan militer Angkatan Darat untuk Sumatera dengan Bukit Tinggi sebagai pusatnya. 2. Pemerintahan militer Angkatan Darat untuk Pulau Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. 3. Pemerintahan militer Angkatan Laut untuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan Makassar sebagai pusatnya. Selain itu, Jepang juga melakukan propaganda untuk menarik hati rakyat Indonesia.
Propaganda tersebut adalah Gerakan 3A dengan semboyan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Propaganda dengan menanamkan semboyan 3A ini dimaksudkan agar rakyat Indonesia bersimpati kepada Jepang. Selain itu, Jepang juga melakukan upaya berbeda dengan penjajah sebelumnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak menyukai umat Islam di tanah jajahannya. Masalah ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk mengambil simpati Muslim agar mau mendukung Jepang dalam perang melawan negara-negara Barat. Oleh karena itu, Organisasi Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI diperbolehkan berkembang, sedangkan organisasi lain dilarang dan dibubarkan. Kedepannya, organisasi ini berubah menjadi Masyumi. Untuk menarik simpati kaum nasionalis dan intelektual, Jepang membentuk organisasi Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Untuk memperkuat kekuatan militernya, Jepang membentuk beberapa unit militer beranggotakan rakyat Indonesia. Pertama, Heiho, yaitu tentara pembantu yang bertugas langsung ke medan perang bersama tentara Jepang. Untuk angkatan darat disebut Rikugun Heiho dan angkatan laut disebut Kaigun Heiho. Kedua, Peta, pembela tanah air, merupakan tentara bentukan Jepang dengan tugas utama mempertahankan Indonesia ketika diserang sekutu. Ketiga, unit semi-militer yang terdiri dari Seinen dan Barisan Pemuda dibentuk pada tanggal 29 April 1943 bertujuan untuk melatih pemuda mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, tujuannya untuk membantu polisi Jepang dalam keamanan dan ketertiban di Indonesia. Fujinkai, Barisan Wanita, dibentuk pada bulan Agustus 1943 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, teman-teman, walaupun unit militer ini pada awalnya dibentuk untuk membantu militer Jepang, namun pada akhirnya ilmu dan keterampilannya sangat berguna bagi pejuang Indonesia. Dari pelatihan dasar kemiliteran tersebut, pemuda Indonesia memperoleh pengetahuan baris berbaris, menggunakan senjata, siasat perang, dan sebagainya. Selain pembentukan organisasi sosial dan militer, Jepang juga melakukan eksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk memenuhi kebutuhan militernya. Untuk eksploitasi manusia, Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa. Romusa adalah pekerjaan paksa yang dibekali langsung oleh militer Jepang untuk mencari bantuan tenaga yang lebih besar dalam membantu perang dan aktivitas penjajahan Jepang. Pekerjaan berat yang dilakukan oleh Romusa adalah membangun kubu-kubu pertahanan, terowongan bawah tanah, jalan, jembatan, lapangan terbang, dan bangunan militer di garis depan. Para Romusa bekerja tidak mengenal waktu, sehingga begitu banyak di antara mereka yang tumbang karena kelaparan, dan beberapa lainnya tewas dibunuh. Untuk eksploitasi kekayaan alam, Jepang mewajibkan petani untuk menyerahkan hasil panen, ternak, dan harta mereka untuk biaya perang Asia Pasifik. Hasil kekayaan alam di Indonesia berupa hasil tambang, perkebunan, dan hasil hutan juga diangkut ke Jepang. Jadi, masa pendudukan dan penjajahan Jepang selama 3,5 tahun di Indonesia memberikan efek sebagai berikut. Pertama, bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar di sekolah. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari di kalangan pribumi justru menjadi sarana persatuan yang tidak disadari pemerintah Jepang. Namun, jumlah sekolah dasar dan sekolah lanjutan di Indonesia menjadi menurun. Begitu juga jumlah murid dan guru. Akibatnya, angka buta huruf menjadi sangat tinggi. Kedua, propaganda gerakan anti Belanda yang secara tak langsung juga menumbuhkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk merdeka. Agenda pelatihan militer dan semi-militer menjadi bekal rakyat Indonesia dalam menghadapi peperangan dan cikal bakal militer Indonesia saat ini. Nah, teman-teman,
Semoga dengan mempelajari berbagai peristiwa sejarah yang telah terjadi ini dapat meningkatkan semangat kita melakukan berbagai hal yang positif sebagai wujud mengisi dan membela kemerdekaan